Jadi ini kuliah apa? Jarkom, teori dan Kalau jam 1 pasti. sudah ini kan sudah ini 10.30. 30. Iya. Jam 1 kuliah apa? Jam 1. Sampai jam Selasa kuliah apa? Selasa. siang Selasa. Pagi kosong. Jadi kosong. Ya, mungkin bukan minggu ini ya, mungkin 2 minggu lagi kita cek lagi, bisa kita kejar gitu ya ininya. Oke, masih sama dengan kelas lain juga. Oke, pada hari ini kita akan bahas tentang data medical data analysis ya. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita akan mulai. Jadi tugas-tugas yang selama ini tugas individual, tugas kelompok, semua itu nanti ada pertemuan apa ya? 4 ya. Nanti mungkin pertemuan 6 atau 7 atau kita anggap sebagai UTS kalian, semua tugas, semua itu dikumpulkan dan bahas semuanya. Per orang nanti ada dan kelompok. Jadi tolong disiapkan semuanya. Oke? Jadi oke, kita mulai. Sekali lagi saya kaki saya masih sakit sekali ya. Anggaplah kalau kamu jalan 10 km atau 20 km per hari selama 14 hari berturut-turut. Kalau disuruh diam gitu sekarang baru sakitnya ya. Oke. Data di medical data. Oke. Apply the concept to improve healthcare. Next. Ya, kita sampai rekap ya, baru introduksi apa itu big data, medical data, habis itu healthcare landscape, personal storage, lalu analisis ya, baru teknik analisis, baru review use case and project assignment kalian. Next ya. Oke, setelah rekap kita kemarin sudah mempelajari ada namanya ETL sama ELT. Ya, ETL itu adalah yang pada dasarnya dasar daripada pengumpulan data yang lama. Ya, big data pakai ETL, pakai big data. Tapi yang lebih sering dipakai adalah ELT, di mana dia load baru transformnya belakangan, karena dia lebih mau menggunakan data raw. Ya, untuk processing ada Hadoop sama Apache Spark. Ada lebih yang lama, Apache Spark lebih cepat. Oke. Untuk store strukturnya, data warehouse itu juga sudah agak tua, tapi masih sangat-sangat berguna, terutama kalau kita mau memproses data besar yang lama. Ya. Lalu ada data lake, yang lebih bagus, dia lebih fleksibel. Ya. Baru ada analysis scale, tidak berhubungan dengan, jadi dia strukturnya agak berbeda. Kalau kalian belajar SQL, belajar database, kita bisa menggunakan ER diagram. Kita tidak menggunakan ER diagram. Next, ya. Lalu dulu, sekali lagi, correlation tidak sama dengan causation. Kemarin saya ceritakan bahwa penjualan tingkat es krim tidak sama dengan tingkat orang tidak menyebabkan orang tenggelam, ya kan? Ya. Kenapa ya? Karena pertama musim panas, bukan berarti orang beli es krim akan tenggelam, ya, gitu ya. Jadi ini sangat penting, kalau ditekan lagi, ini sangat penting. Kenapa? Sering sekali, ya, kita mendengar sesuatu yang kelihatannya benar, terdengar masuk akal, tapi ternyata salah. Kenapa? Karena kita sadar bahwa karena ini maka kamu sakit. Karena ini kamu sehat. Padahal belum tentu, ya, belum tentu. Dengan bilang ini, aku ke Jepang, gitu ya. Orang ke Jepang akan turun berat badan 2 kilo gitu. Jawabannya bukan karena ke Jepangnya, karena jalan 20 km per hari itu. Ya, kalau orang ke Jepang hanya duduk cari makan ya, dan berat makannya, kan hubungannya berbeda. Oke, jadi correlation tidak berhubungan dengan causation. Bukan berarti, tapi
itu bisa mengidentifikasi. Ada kemungkinan, tapi belum tentu selalu. Oke, ya. Jadi bisa aja ada third variable yang menyebabkan dua itu terjadi. Seperti yang es krim tadi, karena musim panas, orang banyak beli es krim dan banyak berenang, maka tingkat es krim tinggi, tingkat orang tenggelam juga naik. Kenapa? Karena orang berenang, karena di musim panas. Ya, jadi berarti benar. Untuk medical data ini sangat jadi hal yang sangat mesti diperhatikan, karena jangan kamu menganggap karena A tidak di B maka kamu ambil kesimpulan maka orang sebenarnya kalau dia sering makan wortel akan sehat. Banyak orang makan wortel, apa yang terjadi? Hah? Jadi kuning orang itu, kuning, ya. Ya, datang ke dokter, kenapa gini? Aku pada makan sehat gitu. Kenapa aku makan wortel 3 kilo sehari gitu? Oh, kamu nggak sadar itu terjadi, itu kan bukan begini di blender kan? Ya kamu 3 kilo sehari bisa kan minum gitu kan? Ya, kuning kamu gitu ujung-ujungnya, bisa gitu, ya? Karena merasa wortel ini juga enak gitu. Oke, next. Ya, jadi what makes healthcare data big data? Sekali lagi, big data memiliki 4 sifat. Apa? Volume, velocity, variety, tapi sekarang ada ketiga, 5. Value. Oke, pertama volume. Data big data itu raksasa, bisa peta, from here mental imaging yang kita big data. Lalu velocity. Kamu kalau kita pasang monitor, tapi dia punya jam tangan, dia punya ini, katakan ada smartwatch, pakai data kamu semua nyambung ke ini kan, ke HP kan, terkumpul tiap hari tiap detik ngumpul gitu, itu kan. Jadi gimana kalau seperti gitu? Oke, velocity, variety, ya, data ada yang dalam bentuk lab image. Ada dalam bentuk tekanan gambar graf jantung, ada tulisan tangan dokter dan lain-lain. Ya, lalu velocity. Nah, dia bilang, oh, medical itu biasanya terpercaya kan? Enggak. Kenapa? Bagaimana menghandle typos? Bagaimana menghandle orang yang sepertinya bohong soal umur atau bohong bilang aku enggak narkoba, padahal dia suka pakai narkoba. Data kamu bisa jadi masalah kan? Tanya, kamu pakai narkoba nggak? Enggak, saya nggak pakai narkoba. Ini kan bisa gitu. Saya pada pas mendarat di, ya, apakah kamu batuk? Semua bilang enggak, semua orang batuk, pilek. Kenapa? Kalau aku bilang iya, masuk karantina tuh kan? Ya, bohong lah situ. Kalau kata batuk, punya batuk alergi. Tapi kalau aku bilang iya, kemungkinan di karantina. Paling tidak masuk di ini kan, kita ditahan sebentar untuk cek kesehatan. Kita bikin iya gitu. Ya. Jadi kalau saya sih pernah nonton TV series yang ada tentang kesehatan gitu. Aku suka dulu ada namanya House. Pernah dengar House? Apa moto dia? Patients always lie. Ya. Ya. Karena dia levelnya paling tinggi sudah. Orang yang kalau bilang dia kan bilang begini. Apa? Karena dia yang orang lain nggak bisa jawab, baru lempar ke dia kan. Artinya pasti ada yang aneh di bawah itu jawabannya itu. Oke, itu kan tips series ya. Oke. Lalu value. Ya. Ya. Dengan data ini kita bisa mendapatkan value sangat-sangat penting ke pasien kita, baik yang sekarang atau yang masa depan. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tadi bicara tentang etika. Dulu aku pernah baca gitu, ada yang meracuni banyak bayi gitu. Ya. Iya. Efeknya apa? Tapi buktinya gara-gara itu
tingkat kematian bayi itu lebih rendah dari sekarang, lebih bagus gitu. Pertanyaannya itu, waktu pengumpulan data itu berharga nggak? Berharga, tapi sama dengan harga itu nggak? Aku nggak bisa jawab. Ya, oke, ya. Kadang-kadang juga begitu. Data itu berharga. Saking berharganya melebihi harga satu nyawa, misalnya dianggap gitu, atau melebihi berapa ratus nyawa. Kenapa? Akan menyelamatkan berapa juta nyawa berikutnya gitu. Ya, nah itu di luar kemampuan aku sebagai data analisis. Kita sudah bicara tentang etika segala macam. Tapi supaya kamu tahu bahwa medical data itu value-nya bukan dari, kadang-kadang value itu tidak bisa dihitung dari segi uang, dihitung dari segi nyawa. Oke? Dihitung dari segi nyawa. Dan makanya kalian kalau ngolah data lalu ngambil kesimpulan, perhatikan benar jawaban kalian atau apa yang kalian lakukan, karena itu berhubungan dengan nyawa. Kalau aku paling-paling kalau kita main komputer bilang, oh tinggal penjualan bakal naik sekian, lalu paling pada orang bangkrut, ya nggak mati orangnya. Kalau kita bilang, oke, karena dia bagusnya kita pakai obat ini sehingga dia akan lebih maka mati orang, begitu ya. Jadi itu bahaya sekali. Ya, sekali lagi itu mesti ditekankan, aku mau tekankan sekali. Ya, enak main medical data, keren. Ya, bikin paper begitu keren, ya, tapi itu bisa menyebabkan salah informasi, menyebabkan orang salah makan, salah minum, salah gaya hidup dan lain-lain. Hanya dalam satu paper, ya. Contoh yang agak, yang kita mungkin nggak diajar di Amerika tuh ada banyak yang bilang begini, oh jangan divaksin. Kenapa? Paper mengatakan ada korelasi antara orang kena vaksin dengan orang yang nanti bayinya bisa autis. Pernah dengar itu? Pernah dengar nggak? Kalau kamu vaksin, ada kemungkinan bayi kamu akan autis. Pernah dengar? Karena nilai kalian belum masuk dari situ. Di Amerika ada itunya. Nah, aku rasa itu correlation bukan causation. Ya, mungkin ada hubungannya vaksin dengan, tapi bukan karena dia vaksin akan, iya, oke, ya. Tapi kalau andai kata kamu punya anak gitu, ya, kalau dibilang ada kemungkinan 1 dalam 10.000 anak kamu akan autis gara-gara karena kamu vaksin dia. Apa jawaban kalian? Berani kalian 1 dalam 10.000? Berani? Nah, itu terjadi di Amerika. Ya, oke. Kenapa? Misalnya salah informasi, orang bikin paper gitu kan, datanya gitu, ya. Padahal ya begitulah. Paper yang biasa kita kan kalau bilang oke lah, coba cari paper yang level Q1 gitu. Ada nggak? Enggak, mereka mungkin cari yang level bawah kebaca gitu. Nah, itu kan level kita sebagai mahasiswa gitu di paper kan. Iseng-iseng aja gitu istilahnya. Ya, saya belajar. Itu dipercaya ujung-ujungnya. Ya, sekali lagi, value. Perhatikan benar. Aku mau tekankan sekali lagi. Ya, tekankan benar. Kalian kalau main dengan medical data, hati-hati apa yang kamu tuliskan berikutnya. Ya, banyak sekali yang kamu nggak sadar, ujung-ujungnya bisa menjadikan banyak dampak ke orang banyak. Oke, next. Ya, oke. Itu sebagai tingkat profesional aku mengingat kalian, karena kalian itu kalau masih diingatkan benar. Ya. The healthcare data landscape. Next. Ya. Dari mana kita dapat medical data? Pertama adalah electronic health record, EHR. Singkatan Electronic Health Record. Ya.
Dari mana? Jadi kalau kamu ke rumah sakit, daftar pasien. Jadi, apa sih punya kartu ini? Kartu BPJS. Punya nggak? Kita keluarkan kalian. BPJS kalian. Bawa nggak? Wah, lumayan sekali kamu nggak bawa BPJS kalian. Kalau kamu kecelakaan gitu, Ada kasih. Ada. ada dompet, mana ada dompet ketahuan gitu ya. Kalau kamu masuk IGD gitu, ya mau dirawat, tanya punya asuransi nggak? Kalau kamu punya asuransi ya kamu mau dirawat bisa gitu, ya. Bawa kartu ini kalian, kartu kesehatan kalian kemana-mana, ya. Jadi kalau masuk ini bilang, kalau tidak ditanggung asuransi sebagian gitu. Nanti belakangnya bisa gitu. Tapi kalau tidak rumah sakit nggak mikir-mikir soal uang bawa kalian. Oke? Nah, jadi aku masuk rumah sakit tiap 2 minggu untuk kontrol asmaku. Aku punya, jadi aku punya dataku ada di MyCKN, kelihatan. Kalau cek MyCKN, pernah masuk sakit, itu juga berhubungan dengan itu, ya. Oke, lalu medical imaging, X-ray, MRI, CT scan, dan lain-lain. Kalau kalian ini pernah di ronsen, mestinya paling tidak mungkin nggak bagus ya dalam setiap 5 tahun gitu lakukan ronsen, mau lihat ada yang aneh dari paru kalian. Gitu. Ya, lalu juga cek jantung, kan ditambah sama BPJS gitu, bisa dilihat. Kalaupun enggak gitu, bayar, ya. Bayar, ya. Apalagi kalau untuk umur saya wajib, gitu, ya. Tapi karena aku tiap 2 minggu ke rumah sakit sudah lebih aman. Kenapa? Itu bagus. Karena sekali lagi menghindari lebih murah daripada menindak. Oke? Kalau masuk rumah sakit itu bisa 20 juta hilang. Apa hanya itu cepat ininya. Oh bagusnya kamu dari lagi murah, ya. Oke, sekali lagi, ini misalnya aku ini tinggal di rumah di keluarga yang kesehatan, jadi aku diajak dengan keras. Karena mungkin ibuku dokter, adikku dokter, aku juga hampir masuk dokter gitu, hampir lulus ya nggak aku ambil, antara lagi liatin dokter di rumah gitu kerja. Ya. Oke, genomic data, jadi sebenarnya genetic Indonesia professional medicine. Jadi DNA kalian bisa di scan, jadi diolah. Jadi gimana rata-rata DNA Indonesia? Ini agak aneh. Indonesia ini karena banyak suku. Jadi penelitian di buku, ya, ada di daerah mana gitu, daerah bangsawan ya, bangsawan Palembang. Mereka itu memiliki salah satu sifat genetika yang menyebabkan mereka kena thalassemia. Pernah dengar? Itu seperti, saya betul kalau nggak salah ya, dalam kutip aku ya, kalau nggak salah menyebabkan hepatitis A. Alasannya adalah karena gen mereka ada gitu, lalu mereka itu daerah bangsawan gitu biasanya nggak mau kawin dari luar bangsawan itu. Akibatnya nggak hilang gennya itu, nempel terus. Jadi kalau kita kawin di luar gitu, gennya itu lama-lama jadi resesif. Karena dia terus-terusan, kalau dia resesif, itu resesif muncul lagi. Oke? Nah juga obat gitu ya. Nanti kedepannya mungkin obat aku sama obat kamu pas suntik vaksin gitu berbeda. Kenapa? Karena disesuaikan dengan gen aku gitu. Ya, gitu. Ya. Wearable IoT yang kalian pakai di tangan kalian, ya. Clinical trial, kalau kalian kita mau bikin obat gitu. Dan kemarin adikku mau ngambil S2, dia meneliti tikus. Tangkap tikus itu dikasih alkohol disuruh ini ditangkap itu clinical trial itu jauh. Lalu insurance claim, ya. Aku tiap 2 minggu ke rumah sakit. Klaim aku makan bisa obat apa itu tidak bisa, itu para datanya adalah data medikal BPJS. Next, ya. Jadi menurut kalian gitu, sini what is the real time heart rate of a post-surgical patient at home? Pakai apa? Pakai EKG data, pakai wearable IoT atau insurance claim harusnya. Apa itu pakai? Pasti yang B kan, karena dia real time.
Lalu, what are the most common diagnosis for patient of cystic in our system? Dari mana kita dapat data ini? Mengetahui diagnosis patient di atas jangan 60 tahun. IHR, independen data menjadi ketiga adalah IHR. Ya, dari karena orang tahuan umurnya, ya. Oke, seperti itu. Jadi cara kita mendapatkan suatu data itu juga mesti mengetahui dari mana data itu diambil. Jadi kalau mau real time, mungkin IoT. Kalau mau yang lebih komprehensif, diagnosis, ya. Kalau kita mau berhubungan dengan DNA, kita jadi data. Kalau mau tentang gambar, kita mesti lihat ke imaging data. Oke, next. Ya. Sekali lagi, challenge dan security. Pertama, regulation. Di Amerika ada KIPA, di Europe ada, ya, di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 27 2002 yang diataskan imposed by federal. Tapi pertanyaannya, walaupun ada, kemungkinan besar tidak dipraktekkan. Ya, kecuali kalau ada yang nuntut. Jadi jawaban itu, kalau kamu nuntut, undang-undang ini baru bisa. Tapi kalau kamu nggak nuntut, itu nggak akan tangkap orang itu nuntut. Sama juga pertanyaannya, pencemaran nama baik. Kalau kamu nggak nuntut, itu nggak akan diurus polisi. Oke. Lalu de-identification. Ketika proses of removing personal data, terutama identify information before analysis. Jadi sebelum kamu menganalisis suatu data, lakukan de-identification. Data itu dibuang semua. Sama juga kalau kamu ini, aku mau tekankan ke seluruh kalian. Kalau kalian bermain dengan data, hilangkan PII. Wajib contohnya itu NIM, nama, nomor KTP, hilangkan semua. Jadi kalau kamu jangan sampai nanti muncul kalkulasi kalian di lampiran kalian muncul data itu. Ya, karena sudah sering itu muncul. Oke, walaupun nggak menyakitkan buat kalian atau menyakitkan teman kalian kalau itu tidak profesional. Ya, oke. Ketiga, juga tidak etis. Oke. Lalu konsekuensi, perhatikan bahwa ya, kalau kamu melanggar ini bisa menyebabkan hukuman uang, ya, ketidakpercayaan, dan juga bisa menyebabkan pasien itu dilukai. Melukai apa namanya? Harm. Pasien dilukai. Kalau parah, harus ya. Kalian ngerti ya? Next. Ya. Nah, oke. Apa cara berikutnya? Tadi dari sini privacy sama security. Sekarang adalah data silo sama interoperability. Data is often locked in the system that don't communicate with other creating incomplete patient picture. Jadi sekarang lebih bagus ini kata, ya. Aku masuk rumah sakit, oke. Lalu aku dicek darah, ronsen, MRI dan lain-lain. Lalu dokter sekarang modus aku, dia bisa lihat data itu mana gitu langsung ininya. Ya, bisa langsung digabungkan. Jadi dokter tidak lihat. Kalau enggak dulu kan mana MRI-nya, bawa ininya, mana ininya, bawa. Kalau sekarang kan semua itu sudah di kita. Nanti pada dasarnya juga itu disimpan di tempat yang berbeda-beda. Ya, kalau aku ronsen, ya langsung aja gitu ya. Lalu aku mau pergi ke dokter lain di luar itu, ke ronsen. Gimana caranya? Aku bawa iniku. Ya, kalau nggak salah kalau di Jepang nggak mereka kalau sudah gitu otomatis. Kamu bertanya, aku di sini sudah pasti. Kalau aku mau ke dokter ini, dokter itu tinggal kamu kasih aja nomor ini kalian, dia bisa buka data kalian dari mana gitu. Ya, beda dengan Indonesia. Kalau kamu bertanya, aku dokter ini, lalu bertanya entah kenapa dokter ini aku masukkan lagi ke dokter B gitu. Kemungkinan kalau dia adalah satu sakit, nggak bisa. Kamu mesti benar-benar minta data kalian bahwa ini tindakan. Ya, oke. Ya, itu adalah data dibagi dari puskesmas, hospital dan lab. They don't talk to each other. Okay? The goal adalah enable the different system to exchange information seamlessly. Solution modern
Misalnya like FIR replace complex or standard like HL7 is simpler with base approach. Coba lagi next. Ya. Apa itu FHIR? Fast Healthcare Information Resource is the modern standard for achieving healthcare electronically. Okay. What is it? I was saying breaks down healthcare into model components called the patient, observation, medical request. Maksudnya, if owners are understanding complex rigid media file, jadi kalau dulu kita pakai media kirim, and it's very flexible, you put API and that's it as what exactly you want to do. Jadi kalau dulu kita mana file ini PDF-nya, ini filenya, ini PDF-nya. Kalau ini bilang untuk apa? Ini ketik keluar gitu. Jadi jauh lebih cepat karena dia menggunakan API langsung bicara dengan program yang lainnya. Okay? How it works? Menggunakan RESTful API technology that powers most of the web. Simple request for data like JSON format. Okay? Impact on big data. Creates a common language for collecting data from different sources, breaking down silos from comprehensive data. Jadi, karena dia bisa komunikasi langsung, kita sekarang tidak perlu ngambil data satu-satu. Cukup menggunakan API tersebut, langsung kita bisa ambil data yang kita butuhkan. Ada banyak langsung. Jadi apa? Kalau itu kan ada namanya ETL atau ELT. I-nya itu lama, ekstrak itu. Kalau sekarang dengan ini, I-nya itu lebih mudah. Oke, bagian I-nya. Next. Ya, Indonesia konteks ada yang sehat. Ya, atau ini nanti gambar masih perhatikan. Oke, goal. Apa? Integrate patient data from all healthcare modalities hospital into single master system technology built using a standard for seamless data sharing and interoperability. In fact, enables national level health surveillance disease and optimized resource allocation. Ya, aku belum lihat dengan benar ini. Aku cuma dengar. Ya, aku masih menggunakan BCKS intinya. Aku belum lihat benar. Sehat. Dulu ketika kita ada COVID ada masalah yang begini ini, betul ya. Cuma setelah itu aku nggak lihat lagi penggunaannya, ya kan? Aneh kan? Itu bagus, cuma nggak nyambung. Itu juga sering terjadi di produk. Sudah ada yang bagus gitu, harusnya nggak berlanjut lagi. Oke, next, ya. Lalu local challenge dan enterprise. Pertama, BPJS Kesehatan. As a health provider, BPJS has millions of claims of daily workman for disease, berbagai human cost, and health insurance nationwide. Oke. Jadi, aku pakai BPJS. Oke. Tapi, ya, tidak semua orang punya BPJS. Kenapa? Karena mesti bayar, kan? Ya, apa enak satu PNS otomatis dapat. Kamu swasta, tergantung ada yang dapat, ada yang enggak. Kalau kamu sakit gimana? Nah, kalau semuanya nyambung ke BPJS, kalau semua orang punya BPJS, maka BPJS bisa dijadikan sebagai tolak ukur pengumpulan data di Indonesia. Masalahnya nggak bisa. Kenapa? Karena banyak orang di Indonesia tidak punya BPJS. Jadi bagus tapi belum cukup. Ya, lagi draft definition, comment disclaim with client mobility data seperti dia. Dengue itu adalah apa dengue? Apa dengue? Pernah dengar? Itu demam berdarah. Demam berdarah. Pas kita pakai for proactive prevention. Jadi ya, apa lagi? Tugas statement. Anda terrekod identify factor statement non termasuk atau bagaimana provide targeted support. Jadi dengan ya ini challenges dan apa yang kita bisa lakukan dengan data yang ada. Ya. Kita pikirkan bagaimana kira-kira bagaimana caranya kalau kamu mau disuruh memecahkan masalah-masalah ini. Oke, next. Ya. Lalu proses storage. Dengan data itu banyak row dan kata. Jadi transformation data itu analysis insights. Next. Nah, itu lagi. Okay. Before we analyze, we must remove apa?
PII. Apa PII? Personality Identifier Information. Mesti dihilangkan. Ya. Pertama apa? Cari tahu dulu apa PII-nya. Pertama adalah nama, name, address, birthday, phone number, dan lain-lain. Kita bilang, Pak, kami butuh umur. Ya sudah, kalau kami butuh umur, transformasi data kalian. Langsung bikin, hilang. Jadi langsung tanggal sekarang dikurangi tanggal lahir gitu. Berapa umurnya? Bikin kolom baru. Ya, jangan kamu tinggalkan tanggal lahir di situ. Langsung diubah. Oke? Ya karena kan dia sakit pada umur sekian. Kalau kamu tiap tahun kamu kan kok makin lama makin tua sakitnya. Ya, jadi pastikan kamu hilangkan tanggal lahir, langsung masukin umur. Oke? Ya, kalau kamu analisis lagi data itu 5 tahun depan, artinya umurnya naik 5 tahun kan? Jadi perhatikan itu dihilangkan lalu diubah. Oke. Ya. Lalu delete or mask call containing obvious personal information. Lalu the shifting. Kedua apa? Shift date by random amount to reserve receipt while hiding actual date. Apa yang cara berikutnya? Kemudian Anda kata kamu butuh tanggal lahir. Ya, maka hanya kamu yang tahu bahwa kamu mungkin tambahkan 3,5 bulan gitu ke tiap data. Jadi data itu otomatis berubah. Jadi kalau tanggal lahir aku 1 Desember, 1 Mei, sekarang menjadi berapa tuh 3 bulan? Mei, September 14 gitu. Itu walaupun teridentifikasi gitu, maksudnya tapi kan salah itu datanya. Jadi orang nggak bisa tahu bahwa ini adalah aku gitu. Karena dia tahu aku lahir tanggal 1 Mei. Tapi di situ terlihat bahwa aku lahir tanggal 14 September, jadi nggak bisa teridentifikasi, jadi shift data itu, tambahkan, ya, nggak begitu bermasalah kan untuk data kita kalau dia berubah 3,5 bulan kan, ya. Tapi bagi orang mau cari upload di situ, dia nggak bisa cari tanggal lahirnya karena tanggalnya sudah berubah, oke? Kalau yang butuh, oke? Lalu deletion, bikin sesuatu yang lebih spesifik menjadi lebih ini. Jadi contohnya kita jangan gunakan kecamatan, langsung bikin kota Palembang gitu, gitu. Ada lebih susah menggunakan. Ya kan bilang, aku tahu si kamu lahir tanggal 10 Mei dan kamu tinggal di kecamatan Barat Timur gitu. Kamu cari itu. Ini Barat Timur yang 10 Mei. Berapa orang? Kemungkinan cuma ada 1 orang, bisa aku teridentifikasi. Tapi kalau bilang kota Palembang berapa banyak gitu. Oke? Seperti itu. Ya, next. Lalu sebelum Anda lakukan normalisasi. Jadi kita use many different coding system. Normalisasi creates consistent across data sets. Ya. Pertama challenges. Ya. Single condition my corneal infection atau heart attack might be coded different across system. Jadi penyakit jantung serangan jantung itu bisa dikodekan dengan berbagai macam kode. Jadi ini kodenya. Padahal ya ini adalah menyatakan hal yang sama, sakit jantung. Tapi ya solution adalah kita bikin dulu library yang menyatakan ini semua adalah sakit jantung, baru kita samakan gitu. Baru kita transfer lagi data. Jadi ini semua diubah. Sakit apa? Kode ini, kode ini. Tapi kita samakan semua, mana yang ini samakan, baru kita dapat yang ini ya. Oke? Next. Ya. Lalu processing and feature extraction. Ada kan dibilang gitu, istilahnya gitu, tulisan dokter paling jelek. Oke. Kalau aku bilang, aku yang paling jelek tulisanku. Kenapa? Karena aku jarang nulis. Hampir nggak pernah nulis. Karena aku lebih sering ngetik, ya. Jadi kalau aku tulis tangan pasti jelaskan. Sampai sekarang tapi itu dari dulu jelek. Itu cuma alasan aku aja. Ya. Kenapa kamu jelek? Karena nggak pernah nulis. Kan enak jawabnya kan.
Ya. Tapi kalau dokter sih jawab beda alasannya. Kenapa? Biar cepat. Ya. Oke. Oke. Jadi sebenarnya pasien datang dengan keluhan batuk persisten dan sesak napas, riwayat merokok, demam disangkal, curiga pneumonik. AIKU pakai bahasa Malaysia tulisnya. Kan bisa gini kan? Ya. Kamu belum lihat yang dari yang ini, ya? Ini kalau dokternya mungkin punya logat dari Riau. Kalau kamu dari Sunda, ada kemungkinan tulisnya ada bahasa Sundanya di ujung-ujungnya masuk. Ya. Kamu hanya bisa gitu masuk. Kenapa? Karena mereka nulis kan? Ya. Gaya aku nulis dengan gaya kamu nulis sangat berbeda. Aku suka menggunakan kata-kata Inggris dalam tulisanku. Kata keren kan? Itu menyebabkan masalah. Wasa ini diri ya di dunia teknologi aja. Aku sampai sekarang masih kalau kalian bicara gitu, ya aku nggak tahu bicara lalu menggunakan bahasa baku teknologi gitu. Katanya daulah banget bahasa Indonesia. Undu, aku bilang, tolong undu tuh. Aku bingung. Nggak ngerti ya, nggak ngerti. Kalau pernah ngerti ya, upload. Enggak. Nggak tahu aku. Ya. Nah bagaimana kalau dokter gitu tulisnya? Ya. Oke. Walaupun mereka diajarin cara nulis itu. Ya. Ada pelajaran khusus nulis ketika rekor. Apa aja? Ya. Ya. Jadi apa ini? Coba kita baca ini. Apa kalau kita tarik keluar? Pertama adalah simptomnya batuk. Simptom lagi risk factor merokok. Negatif simptom diagnosis pneumonia. Ya. Pertanyaannya bagaimana cara kamu baca itu lalu keluarnya ini? Artinya kan dia apa atributnya? Simptom, ya, risk factor, efek negatifnya apa? Apa jenisnya? Kan kalau demam kan, aku demam, apa jenis demam kamu? Demam berdarah, demam kalau apa jenisnya? Malaria, demamnya apa? Jadi jenisnya orang negatifnya demam semua, tapi jenisnya bisa beda-beda. Oke? Ya, jangan anggap demam itu diagnosis, itu adalah negatif simptom. Oke? Nah itu kamu mesti mengerti istilah kedokteran gitu. Ya. Next. Ya. Oke? Think, pair, share, store, deploy. Skenario. Tanya. A large hospital wants to store all its data for all new age initiatives. This includes structure, EHR, electronic health record, MRI images, and real-time stream from ICU monitor. They want maximum flexibility. Pertanyaan, what should they primarily use the telegraph or the delay for the project? Why? Consider variety features, flexibility, process approach, ETL, and research needs. Jawabannya adalah bagusnya kita menggunakan data lake. Kenapa data lake bagus? It can store all data in raw format providing flexibility needed for feature research using ELT approach. Jadi simpan dulu ELT, nanti untuk ini baru kita lakukan. Oke? Ya. Next. Sekarang kita lakukan karena medical data itu knowledge kita. Oke, jadi sebelum itu dibikin pendahuluan apa itu data, apa yang lakukan, apa ininya. Nah, sekarang kita lihat. Oke, sekarang kita masuk ke yang fun part. Ya. Sekarang mulai untuk dapatkan knowledge-nya. Ini fun part kita. Next. Ya.
Taruhlah cohort analysis. Compare overcome over time for groups with star characteristics to define patterns or treatment effectiveness. Ya, compare treatment for the treatment protocols in Palembang computer. Ya, create similar patient cohort to track outcome dan computer stay length. Jadi contoh, ya, si A dikasih obat A, si B dikasih obat B, mana lebih efektif? Pertanyaannya sekarang itu etis nggak? Itu aku lagi sama ada di Medical Drama House sempat pernah bahas gitu. Jadi ada bayi sakit, ya sakitnya sama, nggak tahu diagnosisnya, ya ada dua obat A dan obat B ke bayi X dan Y gitu ya. Nah, masalah begini, kalau dia kasih obat A, ya dan salah, bayi mati. Kalau kasih obat B, salah, bayi juga mati. Tapi kalau benar, hidup. Oke? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya? Dan sekarang, pikiran berikutnya adalah, dalam 24 mendatang akan ada 10 bayi lagi yang sakit yang sama. Gimana etisnya? Apakah kita bilang si X dapat obat A, si B dapat obat B, si Y dapat obat B? Akibatnya tapi pasti ada satu mati kan? Ya. Tapi akibatnya kita tahu bahwa ada obat-obat yang A dan B pasti ada benar, sehingga 10 bayi berikutnya kan selamat. Gimana? Jadi kalau ini kan kita hanya mantau, ya itu kan fatal. Tapi sama etikanya kan? Oke, tapi itu dilakukan, ya itu dilakukan. Kenapa? Ya karena berguna karena walaupun ini nggak mematikan, tapi etikanya sama kan? Bedanya derajatnya ya. Kalau ini kan orangnya nggak mati. Masih bisa, oke dia mungkin ya tadi kalau kasih obat yang sama mungkin dia tinggal 1 minggu, tapi kalau kasih obat berbeda jadi terpaksa jadi 2 minggu. Gimana etikanya gitu dari kalian? Jadi terjadi, ya goal apa lagi, ya apa lagi? Identifying respected goal. Identifying if diabetics have higher risk of severe COVID-19. Apakah kita mengetahui apakah orang yang diabetes lebih tinggi COVID-19-nya? Method compare diabetic and diabetics cohort analysis ICU admission rates. Jadi kita bandingkan berapa banyak orang yang masuk ke ICU yang diabetes dan orang yang tidak diabetik. Masalahnya sekarang, ya, yang mesti kita perhatikan begini. Berapa banyakkah orang yang diabetik di dunia itu? Oke? Lebih sedikit daripada orang yang tidak diabetik kan? Tapi kan bakal banyak orang juga yang masuk ICU COVID. Nah sekarang gimana kamu mau bikin suatu korelasi bahwa orang yang diabetik lebih tinggi kemungkinan masuk ICU dengan orang yang tidak diabetik? Padahal dari sampel size aja jumlah orang diabetik lebih kecil daripada orang yang tidak diabetik. Oke? Gimana caranya kamu mulai dan lalu mendapatkan kesimpulan untuk menentukan menentukan apakah orang diabetik akan lebih susah masuk atau lebih sering masuk rumah sakit? Kamu mesti ingat, ya. Dalam medical data, salah satu masalah yang kita perhatikan adalah orang sakit itu jauh lebih sedikit daripada orang sehat. Ya, yang kamu dapat di rumah sakit itu adalah data orang sakit, bukan data orang sehat. Itu juga jadi masalah. Oke? Jadi jangan kamu bilang, oh
ini maka ini. Mana data orang sehatnya? Ya kan? Kemarin aku ada mahasiswa gitu bawa tiap Pak, aku mau ngebandingkan data mahasiswa yang dapat beasiswa. Oke, mana datanya? Ini kok iya semua? Oh iya Pak, aku ngambil dari data ini aku minta data mahasiswa yang dapat beasiswa. Iya, datanya iya semua. Pertanyaan mana data no kamu? Butuh ya Pak data no-nya? Ya butuh data no-nya. Kita kan pengen tahu data yang dapat beasiswa dengan yang tidak dapat beasiswa. Kalau data kamu yes semua sakit, gimana kamu mau bandingkan dengan data orang yang sehat? Oke, ya. Next. Kedua, predicting modeling. Ya. Using machine learning to find correlation to predict future outcome. Nah, sekali lagi, korelasi dengan position. Tapi kita sekarang mau menggunakan ini untuk memprediksi. Kita sekarang mau cari dari correlation menjadi causation. Okay? Problem: high rate emission rate strain resources. Solution: build a model to identify high risk patient needing extra post discharge support. Okay? Jadi sekarang kita tahu bahwa pasien-pasien itu adalah butuh tambahan. Pertanyaannya berapa banyak? Sama seperti kalau pernah dengar teori ini Toyota tentang logistik mereka. Toyota itu ada namanya dare when ready, ada istilahnya gitu. Ya, jadi mereka itu gudang mereka itu hampir nggak pernah terisi. Maksudnya apa? Karena pas dibutuhkan sudah ada di pabrik, jadi nggak pernah nongkrong di gudang misalnya gitu. Jadi gudang mereka lebih konsisten dan selalu memprediksi kapan barang yang dibutuhkan sudah ada. Bukan sebelum, tapi pas dibutuhkan. Ya. Nah, sama juga. Ya. Kapan kamu butuh banyak dokter? Saat itu. Oke? Ya. Oke? Patient really miss teman, wasting doctors time. Dokter nunggu, malah patientnya nggak muncul. That history said at home. So predict likely doses for the SMS reminder and calls. Jadi bagusnya kita yang rata-rata orang tidak akan hadir dikirimi SMS atau di telepon. Banyak kamu datang nggak sekarang? Kamu datang ya sudah. Biar sekarang kita pakai kelas. Jadwal kamu 10, 10.15, 10.30. Kalau kamu nggak ada ya kamu dilewatin, ambil lah pasien yang berikutnya. Lalu juga pasien yang berikutnya kasih tahu, tolong kamu hadir 15 menit dulu. Kalau nggak dia mungkin nggak hadir, ya kan? Ya, next. Ya. Sekarang lihat ini, predictive post model. Imagine about the hospital risk estimation model is high level. The hospital has limited resources. Ethical question: is it ethical to use model to decide which patient receive extra care? What are the risks of the bias and unfair allocation? Yeah, consider fairness of the certification to scarcity and then between efficiency and equality in healthcare delivery. Ya. Karena aku suka nonton film. Ya. Ada film medical baru namanya The Pitt. Pernah dengar? Ya. Jadi The Pitt itu tentang ER apa gitu. Jadi salah satunya dibilang gini, waktu ada kecelakaan parah gitu. Ya. Lalu orang-orang diberikan stiker hitam dia mati, kuning orang yang luka tapi bisa ditunggu, merah masih segera operasi, pink ada ininya gitu ya, hijau pokoknya kalau hijau kamu pulang seperti gitu ya. Artinya kamu sepertinya luka ya, kamu darah gitu. Mematikan nggak? Nggak tahu, kamu ke dokter. Itu mesti dianalisis oleh senior. Dia tentukan kamu apa gitu. Karena dia tahu kira-kira walaupun orang awam bukan dikit, bisa itu merah malah. Mesti segera operasi. Karena kemungkinan ada pendarahan otak gitu kira-kira. Nggak tahu, gitu. Pertanyaan sekarang begini, ya. Aku sakit sekali, kakiku patah. Ya, dia
hanya luka berdarah. Kenapa dia boleh operasi? Aku masih nunggu 6 jam gitu baru bisa diberikan. Fair nggak ini kira-kira? Jawabannya fair. Jawabannya fair. Kenapa? Karena pada saat itu yang diutamakan adalah menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, bukan menyelamatkan kaki tetapi nyawa yang diutamakan. Ya. Tapi bagi orang yang sakit kaki, betul itu nggak fair kan? Ya. Oke. Jadi kalau nonton itu coba pikirkan etisnya gimana ininya, ya. Oke, kebayang betul? Etis nggak gitu? Ada kata sekarang itu kan itu yang lagi fatal sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau ini? Kalau dalam keadaan normal gitu, ya. Kalau keadaan normal orang yang patah kaki itu malah didahulukan karena dia lagi kesakitan. Sementara kamu yang mau tes kesehatan disuruh nunggu 12 jam gitu mungkin. Gimana kalau begitu? Padahal kalau bilang aku kalau nggak tes kesehatan aku nggak bisa lulus kerja. Gimana? Oke? Perhatikan itu. Dia bisa memprediksi tapi algoritma kamu bisa bias. Ya. Lalu juga memberikan unfair allocation. Kenapa? Ingat mayoritas itu biasanya memiliki data terbesar. Jadi kalau begitu kemungkinan dalam orang yang punya sifatnya mayoritas maka dia akan didahulukan daripada orang yang minoritas. Ya, next. Ya. Medical image analysis. Using deep learning to compare the numerical images to many historical examples for faster and more accurate diagnosis. Process goal: detect cancer models in X-ray earlier. Method: deep learning share trained on massive level evolution. AI acts on second pair of eyes for the jadi begini, ya. Manusia itu tidak sempurna, ya. Bukannya tidak perlu radiologis, tapi dengan adanya AI itu bisa membantu bilang, coba lihat lagi bagian ini, ada yang aneh, ini benar-benar apa aneh. Baru hasil lagi, ya tapi ini mungkin cuma ada gangguan daripada sinyal gitu, bukan tapi kira-kira gitu. Jadi AI sebagai apa? Second pair of eyes, bukan dia yang mendiagnosa, dia hanya bilang ini ada yang aneh. Ini kemungkinan. Baru radiologi orang yang lakukan itu dia baca, baru dia tentukan, begitu. Oke? Karena mata orang radiologi itu terlatih untuk itu. Oke? Tapi tetap aja ada kemungkinan kelewat. Tapi dengan itu yang kemungkinan yang kelewat kalau dengan adanya AI, yang kalau dulu kemungkinan kelewat itu sekitar mungkin 3%. Tapi dengan adanya AI kemungkinan kelewat di bawah 1% sekarang, kelebihannya. Oke? Ya, reduce errors and help catch diagnosis in earlier more visible stages. Next. Ya. Teknik 4, genome analysis. Comparing the sequence of thousands to find correlation between specific genes and disease. Nah, ini correlation, bukan jadi. Kalau kamu punya gen ini, kemungkinan kamu akan kanker. Bagaimana caranya? Ya, dari awal sekarang sudah siap-siap. Jangan kamu lakukan ini gitu. Tapi lihat, Jadi kalau saya gathering sequence from one patient with no health outcome. Jadi cari, ambil. Jadi dulu begitu ibu dulu. Dia bukan pakai gen, tapi berdasarkan pohon keluarga. Ya, orang yang thalassemia, pohon keluarganya nyatu nggak ujung-ujungnya? Ya, bandingkan, ternyata hampir semua itu nyatu pohon keluarganya. Makanya dia bisa tentukan bahwa gen itu ada di dalam keluarga ini. Dia nggak tahu gennya apa, tapi tahu bahwa ada di situ. Nanti kalau dia benar-benar dia ada itu pasti ketahuan gen apa gitu disebabkan itu. Karena gennya hanya nyebar di pohon keluarga itu. Ya,
Lakukan GWS analysis, aku nggak tahu gimana lakukan ini. Perform general work assessment study to define general market assessment with business like assignment. Lalu lakukan suatu drug, cari tahu ada nggak obat yang bisa menekan gen itu. Ya, oke. Ya, next. Oke. Kita sekarang sudah main-main, sudah bisa melakukan klasifikasi, sudah bisa memprediksi, sudah bisa melakukan genome wide study, ya. Sekarang apa yang dilakukan berikutnya? Kita mesti lakukan analisis model kita, oke? Jadi permainan prediction, contohnya sick, positif, prediktif dia healthy. Jadi maksudnya dia sick tapi dijawab sebagai orang sehat. Actual healthy dianggap sakit. Jadi namanya true positif, false negatif, false positif, negatif. Lagi apa itu positif? Kalau kamu sakit, diprediksi kamu sakit. True negatif. Kamu sehat, diprediksi kamu sehat. Negatif. Positif adalah sakit ya posisinya. Ya. Oke. False positif. Kamu sehat diprediksi orang sakit. Ya. False negatif. Ini yang paling parah. Ya. Menyatakan orang yang sakit dia sehat. Oke. Ya. Sering itu terjadi. Next. Jadi untuk itu kita menggunakan beberapa tipe akurasi yang berbeda. Bisa kita menggunakan akurasi kan? Enggak. Kalau ini kita menggunakan sistem recall, specify, sama outbrock. Masih perlu operasi tapi perlu tambahkan 3 ini lagi. Oke? Jadi ini, of all people who are sick, how many did we find? Jadi dari semua orang yang sakit, berapa banyak yang kita ketemu orang sakit teman? Sekarang mundur. Karena kita tidak tengok ini. Oke, maju. Ya, maju. Ya, sorry. Ya. Jadi ini, lalu seperti ini. Of all people who are healthy, how many did we correctly label healthy? Important for avoiding unnecessary treatment. Jangan kita orang sehat kita mengabaikan sakit. Itu buang uang ya. Artinya dia buang waktu masih diobati, masih segala macam kan. Ya. Lalu outbrock under area under curve soil trade off between sensitivity and higher out and better product performance. Oke. Next. Okay. We'll put use cases. Choosing cancer drug based on tumor genetic profile for related effective treatment. Jadi kalau kanker gitu kan kemonya kita gunakan yang berbeda-beda. Kemo aku dan kemo kamu berbeda contohnya gitu karena gennya. Oke. Public health surveillance, which is sosial, climate and plan data predict dengue fever seperti Sumatera. Jadi sebelum muncul demam berdarah sudah lakukan pengasapan. Ya. Oke. Drug discovery, identify new drug by analysis biological data on the scale. Lalu operationalisasi, optimize staffing by predicting admission rate and seterusnya. Dan juga buat rumah sakit kita lebih efisien. Next. Ya. Jadi contoh kerja ini adalah project preventing sepsis di ICU. Sepsis. Nah, itu kalau kalian mau bermain dengan medical record, kamu mesti ngerti istilah-istilah ini. Sepsis istilahnya itu adalah kamu setelah operasi, kamu infeksi dan bisa kamu mati. Ya. Jadi sudah lewat operasinya, tapi kamu sepsis. Oke. Go. Apa ya? Predict patient will develop sepsis within 24 hours of
early intervention. Jadi memprediksi dalam 24 jam ada kemungkinan kamu bakal kalau secara ini bilang itu kamu turun nyawa apa ini kamu. Oke? Data source mimic for the set containing integers, data size, level sort, data nodes. Okay? The processing clean data, handle the values, relative to this factor from the nodes. Apa itu model ini? Train mesin dari model to find relation between patient data and sepsis onset. Jadi setelah kita dapat datanya, kita lihat sekarang data pasien apa yang kemungkinan akan sepsis dalam 24 jam. Cari, lakukan suatu modeling. Oke? Dari korelasi, pertama kita mesti lakukan korelasi. Apa yang datanya kalau ini bakal sepsis gitu kira-kira korelasinya. Oh, kalau mesti kita lihat apakah itu konsis atau tidak. Oke? Evaluate. Fokus high on apa? Mundur. Jadi ini penting sekali nilainya, bukan operasi. Ya. Kenapa? Maju. We cannot afford to make a case of sepsis. Jadi kenapa kalau kita sampai kelewat, orang itu mati. Oke? Kemudian nanti setiap kali habis operasi, ya mungkin di patient itu ditandai orang ini kemungkinan intinya lebih tinggi, maka perawat mungkin setiap 1 jam, lebih setiap 1/4 jam untuk cek vitalnya gitu. Ya. Tapi itu hanya untuk yang kemungkinan jadi. Kenapa? Kalau enggak perawat bakal kebakar. Apa namanya kebakar bahasa Indonesia-nya? Intinya bilang apa? Burn out bahasa Indonesia-nya. Apa bahasa Indonesia? Capek lah gitu ya. Ya. Kenapa? Kan setiap 1/4 jam. Kalau pasien kamu ada 10 aja keliling gitu, repot. Tapi kalau cuma 1 gitu oke lah. Ya. Ngerti itu? Next. Oke. Sekarang case study unlocking cancer insight. Clarient health shows the transfer power of big data in oncology. Challenges. Most cancer patient data locked in a structure is not making research difficult. Solution: use NLP and human expert to extract structure this valuable data. Value creation enables real-world treatment effective accelerating drug development. Ya, kalau kamu lihat itu death rate itu turun 15% di UK gara-gara ini. Ya, hanya dengan melihat EHR yang diubah menjadi data terstruktur diolah. Oke, next. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tugas-tugas kalian. Ya. Oke. Next. Oke. Information. Choose data set. Select from provided option K3 data set, ya. Load masukin ke Panda, masukin data, setelah kali masukinnya. Analyze, kira-kira gunakan visualisasi, lalu tuliskan satu page itu kira-kira apa yang kamu dapatkan. Ya. Gunakan aja AI segala macam untuk membantu kalian untuk ini. Tapi yang aku mau adalah data itu dalam bentuk yang bisa aku gak membaca, lalu ada visualnya, bisa mendetail ini, ya. Apa bar chart, apa itu ini, oke? Sederhana, ya. Juga nggak usah terlalu dalam, ya. Apa data itu apa kira-kira, oke? Oke. Next, ya. Group project. Build a predictive model for outcome. Gunakan bikinlah kelompok 3 sampai 4 orang. Gunakan data mining kalian yang kalian pelajari, ya. Go together, different skills, atau training model definition. Lalu deliver link to working job, code, Jupyter notebook. Lalu gunakan suatu function. Lalu aku pengen sensitivity, specify, and potential solution. Kira-kira. Ya, nanti itu ini 2 minggu lagi. Jadi seminggu. Ini terus seminggu. Oke. Next. Ya. Apa
apa ininya? Apa skenario ini? Pilih. For data manipulation, use schema in the database table, solution interface cases for early calling. Okay. Atau hard manipulation, use table hard DCI, clinical decision support tool to assess solution. Atau reduction risk, use mimic dataset solution. For risk, dataset training or allocation. Silakan pilih salah satu. Ya, jangan tiga-tiganya ya, satu cukup. Ya, satu. Ini kita scroll beberapa kalian. Oke, ngerti? Next. Ya, ini datanya. Kalian tutup. Oke. Kalau kalian mau yang lebih seru lagi, yang nomor 2. Nah, aku rasa kalian berusaha untuk itu, karena itu datanya dari image, gambar. Tapi boleh juga kalau kalian tertarik, ya, karena sudah ada gambar. Oke. Oke, next. Oh, ini Pak. Sekarang ethics and future trends. Kedepannya seperti apa kedepannya? Jadi dan pada future of medical analysis text. Nah, apa ethics isunya? Pertama adalah sekali lagi algorithm bias. Ingat, data yang kalian dapat adalah data dari mayoritas. Artinya sebagian yang minoritas tidak terdata. Jadi akibatnya algoritma kamu tidak akan bias terhadap data mayoritas, tidak terhadap data minoritas, tidak fair misalnya. Ya, ya, saya bilang dia menggunakan particularly on ini, oke? Lalu data analysis, complex data arise. Who owns patient data? The patient is the hospital. The vendor are clear for essential. Lalu informed consent. Do patients truly understand how their data will be used for research purpose observation is crucial. Oke? Nah. Baru tadi, aku tadi melihat Instagramku ada newsfeedku, dia bilang tingkat pengguna Windows 7 naik sekitar 9%. Pertanyaannya adalah, apakah Windows 7 balik trennya? Jadi itu dianalisis. Ternyata tingkat pengguna Windows 7 sekian juta dari Singapura yang ininya. Lalu pikir gitu, masuk akal nggak naik sekian juta? Orang Singapura nggak sebanyak itu. Jadi apa yang terjadi? Jadi dia, aku nggak tahu ya, baru di pas itu. Jadi kesimpulannya adalah di Singapura itu ada AI farm, ya, yang satu mesin mengsimulasikan berapa ratus ribu atau ratus juta, yang mulai ngambil data dari website mana-mana, ngambil gitu, ya, dan dia menggunakan mesin, dia menganggap ini sebagai Windows 7. Jadi hati-hati dengar tren, statistika. Masuk akal nggak artinya? Tiba-tiba berapa juta gitu, ada pengguna baru di Windows 7 di Singapura? Enggak. Artinya apa? Artinya ada AI bot muncul yang menggunakan data Windows 7 yang mulai ngambil datanya. Nah itu bagi aku sendiri, kalau aku tidak dengar diskusi itu, ya, aku bakal ngambil kesimpulan sama bahwa banyak orang Singapura bakal banyak menggunakan Windows 7. Tapi setelah dijelaskan seperti itu, bilang, oh iya ya, nggak masuk akal. Artinya apa? Kalau nggak masuk akal, cari yang kesimpulan yang lain. Ya, nah, ini semua itu contoh bahwa kadang-kadang data kalian itu bisa menyebabkan kamu ngambil kesimpulan yang salah. Ya, tingkat ini naik sekian persen, bukan ada kemungkinan juga terjadi gitu. Jadi orang cari apa gitu, ya. Perhatikan data kalian, oke? Kesimpulan kalian, oke? Tambah lagi untuk etisnya. Etis kalian gimana etis kalian? Tadi kan dia itu pada saya sih boleh nggak apa hal itu? Boleh, tapi secara tidak sengaja dia itu meningkatkan data di statistika bahwa sekarang ada peningkatan pengguna Windows 7. Ya, secara tidak sengaja.
Tapi secara intinya etis kan untuk ngumpulin data pakai tulis setuju komputer iBot, tapi dia ngambil dari semua website. Maksudnya tahu nggak dia ambil gitu. Oke? Kemudian juga kalau kamu ngambil data pasien, perhatikan ini. Next. Ya, contoh. You are a data scientist for mental health. You find colleges people in specific rural region have 50% higher rate of rare cancer. Jadi setelah kamu tahu bahwa di daerah-daerah rural gitu tingkat kemungkinan kankernya sekitar 50% lebih besar daripada di tempat lain. What should you do for? Remember apa? Korelasi tidak sama dengan maka kamu mesti lakukan investigasi. Kok bisa daerah-daerah itu tingkat kansernya lebih tinggi daripada kota? Apakah karena dia tinggal di situ atau ada efek lain? Apa kira-kira efek lainnya? Pikir nggak? Pikir. Hah? Pikir. Apa? Pikir. Bukan. Apa? Kira-kira di mana pabrik-pabrik yang besar-besar? Daerah-daerah yang lebih pencil. Nggak akan orang taruh pabrik di sebelah gedung DPR kan? Ya kan? Bisa juga karena jadi apa? What could be consideration? Consider local factory, emission, water, ada genetic factors. Ada garis. What are the dangers of pollution prematurely? Public panic, community segregation, economic harm, result from hasty. Kamu bilang oke, ini karena pabrik ini maka orang kena kanker. Pabrik itu biasa dibakar. Ya Indonesia kan orangnya gitu gila kan bakar gitu kan. Kalau Amerika mungkin di demo doang. Kalau di Indonesia orangnya bilang gitu harus dibakar. Ya. Jadi hati-hati dalam ya. Bagusnya malah jangan dipublikasi, langsung disanksi gitu di ininya. Bilang, Pak, kalau begitu kan nanti kan hanya dapat kena sanksi uang, nggak bayar orangnya mati berapa banyak gitu. Gimana etisnya gitu dari kalian? Oh kalau kamu bakar mati juga Pak, ya jadi seneng gitu, etis nggak gitu kira-kira? Masa aku bukan orang itu, jadi aku udah bisa jawab. Tapi pikirkanlah gitu. Apakah perusahaan gitu kalau hanya disanksi uang cukup gitu? Apalagi dia sudah membunuh berapa orang, bunuh lewat kanker gitu contohnya gitu. I don't know. It's up to you. Think about it. Next. Ya. Gimana future-nya? Ada AI power diagnostic. AI becomes a standard tool to assist doctors in data medicine. Lalu real time system. Ya. Nanti kedepannya mungkin otomatis kalian semua dipasang chip di tubuh kalian. Gimana rasanya itu? Senang? Ya kan? Kemarin pas ke Jepang gitu, ya, untung aku bawa kartuku itu. Kenapa kartu adikku nggak bisa dipakai di Jepang? Jadi yang bisa belanja hanya kartuku itu pun hanya satu dari kartuku bisa dipakai. Ya, dan untung bisa diisi pasang gitu. Jadi kami tap aja tap gitu, bayar. Tahu tap kan? Iya. Tapi sekali aku bayar tap nggak bisa. Kenapa? Ada batas maksimal 5.000. Jadi daripada itu nggak bisa. Nah, gimana caranya nih? Baru kita masukin colok gitu dan mesti tanda tangan, baru bisa. Nah sekarang itu dari segi menurut kalian aman nggak gitu? Kalau misalnya aku ketemu kartu orang di situ gitu, aku belanja, aman nggak itu? Pertama tap, sudah semua kalau dia punya tap, pakai nggak? Nggak kan? Kemana? Saya pernah coba di sini, di bank di sini, coba tap nggak bisa. Ternyata di luar negeri bisa semua gitu. Jadi kalau kartu kamu, aku sempat sebelum ke Jepang mau ke bor kartuku, mau ke bor, mau kursakan antenanya karena dia tuh pakai kalau kamu gini kan, pasang lampu gitu, itu pakai antenanya. Kita kan yang penting kan chipnya kan, antena itu untuk tap. Kalau kamu bor itu nggak bisa tapnya mati tapnya gitu. Ya. Untung lah nggak seperti bor gitu.
Kalau enggak repot juga mau belanja dikit-dikit. Ya. Penting chip gitu. Oke. Nah. Gimana ke depannya kalau kalian sekarang di ini kalian ditanam? Kalau di kita sekarang HP ada QR code kan belum belanja kan? Kalau di Jepang HP sebagian besar HP mereka IC-nya infrarednya yang begitu, jadi mereka tag-nya bukan kartu, tag-nya HP. Belanja gitu juga. Apa juga lewat kartu mau masuk kereta gitu, kami HP, aku masih kartu. Ya, mau ngisi, aku masih masukin uang manual. Kalau itu tinggal transfer bank, itu otomatis lebih cepat, lebih efisien daripada aku. Jadi aku masih bawa cash. Tapi aku lebih sering belanja pakai kartu lama-lama. Oke. Bagaimana kalau kedepannya nggak perlu bawa HP, nggak perlu bawa dompet, nggak perlu bawa ini, hanya jalan kaki doang gitu. Hanya tinggal tempel tangan. Di mana tangan itu sudah ada chipnya yang monitor gula darah kalian segala macam gitu. Keren kan? Tapi gimana dari segi privasi kalian? I don't know. Saya learning. Training mau tersebut harus tahu data baru jadi harus tahu privasi what enabling collaboration. Ya begini. Jadi data itu, jadi AI itu ditrain di rumah sakit. Jadi datanya itu tetap di rumah sakit. Kita nggak pernah tarik dari keluar. Jadi AI-nya yang kita bawa ke rumah sakit. Belajar itu harus selesai. Pindah ke lain sampai dia pelajari semua data rumah sakit gitu. Jadi AI-nya yang bergerak, bukan datanya yang bergerak. Kebalikannya. Oke? Lalu jenis AI dan R. Large language model have summarized the history dan lain-lain. Oke, next. Ya. Jadi apa yang kita mesti ambil hari ini? Pada hari ini. Pertama adalah big data dan care. Reverse social intelligence, data will impact and pertama medical data. Apa itu big concept to complex science domain requiring specific approach for the 5 V's kan, 5 sekarang, bukan lagi 4. Nah, ada value sekarang tambahkan lagi. Kemarin kita belum bicara value. Kalau sekarang value masuk. Ya, diverse data challenges. Ya, data dari mana-mana. Ada IHR, ada wearable, ada genomic, ada dari BPJS dan lain-lain. Ya, lalu clinical dan macam-macam. Model kalian mesti dianalisis. Perhatikan, kita sekarang tidak hanya bicara operasi. Kalau medical data, kita lebih mementingkan sensitivity sama sensitivity. Karena error itu menyebabkan orang mati. Oke, it will impact. Kita lihat contohnya dia. Lalu ada yang memperhatikan privacy, auto bias, konsen kalian dan lain-lain. Perhatikan sedikit. Oke, ada pertanyaan? Next. Okay. You're going to continue. Okay. The concept is cover the day foundation for your presentation. Pertama, understand the principle and system. Apply your skill. Generate insight. Share result. Lalu impact healthcare. Ya, kalau itu terjadi, pelajari hari ini, skill kamu aplikasikan, dapatkan suatu knowledge, bagikan supaya orang tahu, sebagai knowledge yang kamu bagikan bisa digunakan di dunia kesehatan. Next. Nah, tips kalian untuk project pertama, start early, jangan kasih waktu 2 minggu, 1 hari sebelumnya baru kalian mulai. Ya, oke. Begin project immediately, data cleaning, ya. Oke. Focus on quality. Better to do start on smaller set dan the last one. Jadi bagusnya data kalian juga jangan yang ribuan, cukup yang saja. Maksimal 1.000 ke 2.000 gitu maksudnya, yang terbesar. Ya. Document everything. Tuliskan kapan kamu mulai hari ini, apa yang kamu kerjakan hari ini, tanggal berapa. Oke. Ya. Finding. Oke. Consider ethic. Always think about ethical information on your analysis and further bias terhadap data composition. Oke. Nah,
Itu yang individual. Untuk yang group project, sekali lagi aku mau setiap kali kalian ketemu itu direkam. Ya. Ya, lalu bikin untuk rapat. Ngapain kamu siapa bicara ini apa gitu, ya. Oke. Ya. Next. Ya. Oke. Jadi kedepannya apa kalian butuhkan? Academic paper, kalau belajar, communities, online courses, technical tools. Ya, next. Ya. Apa yang bisa kamu hasilkan? Save lives, early detection, improve efficiency. Ya. Hospital atau itu bisa hemat sekian juta atau miliar gitu, kan? Oke. Oke. Address global health, tackle disease yang efektif Indonesia, apa kira-kira yang aneh gitu. Kita bisa mengurangi atau menyebabkan sesuatu yang baru gitu. Advanced research, ya, atau juga kadang treatment to individual patient needs. Mungkin kalau ada kamu yang sakit gitu, kamu bisa bilang oke, karena kamu ini, mungkin bagusnya bukan ini obatnya, kira-kira begitu. Ya, ketika sekali kamu bukan dokter, jangan kamu bicara sembarangan. Dokter jauh lebih pintar dari kalian, walaupun ada AI gitu yang dijawab. Ya, sekali lagi balik lagi ke dokter. Ya, ask your doctor, jangan ask your AI. Ya, oke, next. Ya, jadi today review lecture material to the project research. This week, form a group, begin research, next meeting, submit project, in 2 weeks, final project and peer evaluation. Oke, itu timeline kalian. Next, pertanyaan. Selagi aku ada di kampus atau ketemu di jalan gitu, silakan hadang aku kalau ada pertanyaan apapun gitu. Ya. Kalau juga jangan lupa untuk informasi online, ya, ada resource, gunakan materi yang berbahasa ini. Ya, next, habis ya? Habis. Oke. Silakan. Apa pertanyaan? Oke, kalau nggak ada. Sekarang minta tolong, ada yang punya motor nggak? Bisa antar aku nggak ke sini? Bisa tolong ya, ke sini antar aku ke perlu ke RPM. Oh ini. Oh yang kedua, apa sih yang tinggal di Palembang? Kata nggak? Oh, tapi kalian semua nggak bisa karena kalian kuliah di sini ya. Aku ada pengabdian di Palembang setiap Jumat. Kalau ada yang pengen nebalin CV-nya, ya ngajarin tentang kalian belajar kalau nggak salah dapat kan komposisi bergerak? Enggak. Komposisi bergerak, kok yang D3 dapat? D3, satu dapat. Bikin aplikasi Android gitu. Pernah nggak bikin? Oh, dia bisa kalian seperti gitu. Sederhana intinya, aku ngajarin ke anak. Aku kemarin ngajarin komposisi bergerak ke mahasiswa D3. Aku bilang ini terlalu mudah. Aku bikin ini ke anak apa SD sampai SMP gitu. Tapi kalau oke lah, nggak bisa nantinya kalian. Ya. Karena begini, karena tingkat serapan ilmu komputer turun. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu lulus, ya, CV kamu lulus enggak diperiksa oleh AI? Mana banyak CV itu diperiksa oleh AI sekarang. Awalnya itu, lulus enggak diperiksa oleh AI? Lalu bagaimana ngebedakan kamu sama kamu gitu? Berapa IPK kamu sekarang? 352. Kamu? Kamu? Oh ya, kamu generasi baru, bandingkan aku. Di generasi sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, IPK kalian sih 3,9 semua. Iya, dirancang gitu, karena kami nggak boleh ngasih nilai B atau C. Ya, karena generasi ini sudah diturunkan lagi lah ininya, IPK-nya itu. Karena kemarin kena hire freeze kita. Ada beberapa perusahaan ngira dapat cum laude 3,9, tapi ternyata nggak bisa apa-apa. Oke. Ya, jadi IPK itu kalau CV di Amerika